Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irsyad Aludin. Saya dari Oceanografi Angkatan 22 akan ingin menyampaikan presentasi terkait Coastal and Marine Multi Hazard yang ditugaskan oleh Prof. Denny. Oke. Yang pertama itu, sebelum kita mengenal ke Coastal Marine Multi Hazard, kita harus tahu pesisir itu apa. Karena Coastal Marine Hazard ini terjadi di wilayah pesisir. Pesisir ini merupakan wilayah peralihan antara daratan dan lautan yang dipengaruhi oleh proses-proses pasang surut seperti proses-proses oceanografi seperti kayak pasang surut, gelombang, dan arus. Nah, wilayah ini juga mencakup pantai, muara, sungai, delta, hutan mangrove, dan laguna, dan sebagainya lagi selama berada di perbatasan antara daratan dan lautan juga. Biasanya wilayah pesisir ini memiliki ciri-ciri seperti dinamis dan terus berubah-ubah berakibat proses alam seperti adanya abrasi dan lain. Terus memiliki nilai ekonomi, ekologis, dan sosial yang tinggi, serta rentan terhadap berbagai bahaya seperti bencana-bencana yang terjadi di wilayah pesisir. Nah, setelah mengenal pesisir, kita mengenal itu apa bahaya. Bahaya ini merupakan suatu potensi atau sumber yang terjadi atau sumber kejadian alamiah yang disebabkan oleh alam maupun manusia yang dapat menyebabkan kerusakan atau gangguan terhadap manusia, lingkungan, dan infrastruktur. Nah, kenapa menyebabkan kerusakan? Biasanya bahaya ini juga menyebabkan dampak yang terjadi kepada wilayah maupun manusia-manusia yang terjadi di sekitar, seperti banyaknya korban jiwa, adanya rumah yang rusak akibat tsunami, terus lingkungan yang menjadi kotor, dan lain-lainnya lagi. Oke, next. Setelah itu, apa itu multi hazard? Nah, multi hazard ini merupakan potensi atau dua lebih yang terjadi atau bahaya yang terjadi di suatu wilayah secara bersamaan, khususnya di wilayah pesisir untuk di mata kuliah ini, yang saling memicu, saling memperkuat. Bahaya ini juga saling berkaitan secara kumulatif dan bisa meningkatkan risiko bencana. Pendekatan multi hazard ini mempertimbangkan hubungan antara bahaya dan tingkat kerentanannya untuk perencanaan mitigasi yang lebih efektif. Nah, jadi bahaya multi hazard ini bukan hanya ada dua bencana, tetapi bencana itu dapat saling memperkuat dan saling berhubungan juga satu sama lain, yang meningkatkan resiko terhadap bencana tersebut di suatu wilayah itu menjadi semakin meningkat. Nah, selanjutnya, apa itu Coastal and Marine Multi Hazard? Jadi Coastal and Marine Multi Hazard ini merupakan suatu kondisi atau situasi yang melibatkan berbagai jenis bahaya alam maupun buatan manusia yang terjadi secara bersamaan atau berurutan di wilayah pesisir dan laut. Bahaya-bahaya ini dapat saling memperkuat dampaknya dan menyebabkan kerugian yang lebih besar terhadap lingkungan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi masyarakat pesisir. Nah, biasanya kenapa selalu wilayah pesisir yang rentan? Nah, wilayah pesisir rentan itu kenapa? Karena lokasinya padat penduduk, aktivitas ekonomi tinggi, dan rentan terhadap perubahan iklim dan geodinamika. Jadi ketika perubahan iklim terjadi, dampak yang terjadi di lautan itu sangat besar terhadap wilayah pesisir. Selanjutnya, apa itu jenis-jenis bahaya? Apa saja jenis-jenis bahaya pesisir yang perlu kita kenali? Yang pertama adalah bahaya geofisika, itu ada gempa bawah bumi, bawah laut, tsunami, dan gunung api bawah laut. Terus ada bahaya meteorologi dan iklim seperti badai tropis, kenaikan muka laut, sama curah hujan yang ekstrim. Terus bahaya oceanografi seperti erosi pantai, gelombang ekstrim, dan arus kuat seperti yang terjadi biasanya di wisata-wisata yang selalu memakan banyak korban. Dan yang terakhir ada bahaya antropogenik seperti polusi industri, reklamasi, dan pengerukan, juga kerusakan habitat seperti kerusakan terumbu karang dan lain-lain lagi. Oke, kita next. Nah, biasanya untuk mengetahui suatu bencana itu terdampak bahaya atau terdampak bencana di daerah tersebut, itu kita harus mengetahui kerentanannya terlebih dahulu. Nah, untuk mengetahui kerentanan atau paparan, kita juga harus mengetahui seperti kapasitas adaptifnya juga. Nah, kerentanan ini, mohon maaf, ini ada kesalahan. Nah, setelah
kita harus, sebelum kita menentukan daerah tersebut terkena bahaya atau beresiko terkena bahaya, kita juga harus menentukan kerentanan terlebih dahulu wilayah tersebut terhadap suatu bahaya di pesisir, yaitu sebelum rumusnya ini adalah sensitivitas ditambah paparan atau exposure dibagi dengan kapasitas aktif. Nah, untuk sensitivitas ini apa sih? Sensitif ini adalah faktor yang berdasarkan dari internal seperti umur, usia, dan lain-lainnya, dan seperti taraf tingkat pendidikan masyarakat yang ada tersebut. Jika masyarakat tersebut lebih banyak dari umur-umur orang yang sudah lansia dan anak kecil, itu bahkan lebih mudah dan lebih rentan terhadap bencana yang terjadi. Terus selanjutnya adalah paparan atau exposure. Paparannya seperti jarak atau faktor yang berdasarkan dengan eksternal, itu seperti jarak terhadap laut, ketinggian muka tanah atau elevasi, terus atau kemiringan dan lain-lainnya lagi. Kenapa? Karena ketika terjadi, misalkan contohnya terjadi bencana tsunami atau banjirop, wilayah yang lebih dekat dengan lautan itu akan lebih terpapar atau lebih terekspos oleh bencana yang terjadi di daerah tersebut. Faktor kemungkinannya akan lebih besar. Itu adalah kapasitas adaptif. Kapasitas adaptif ini merupakan salah satu yang dapat mengurangi dari kerentanan di suatu wilayah, seperti kayak ketika suatu wilayah tersebut dekat dengan sumber bahaya seperti lautan. Salah satu contoh kapasitas adaptifnya itu adanya peringatan dini contohnya, terus adanya dekat dengan posko bencana dan lain-lainnya lagi. Kenapa? Karena sensitivitas dan paparan ini atau exposure ini berbanding terbalik dengan sensitif dan paparan berbanding terbalik dengan kapasitas adaptif. Ketika sensitivitasnya tinggi, paparan tinggi, tapi kapasitas adaptifnya juga tinggi, belum tentu kerentanan yang terjadi suatu wilayah tersebut juga dapat rentan gitu. Biasanya setelah menentukan kerentanan ini, kita menentukan bahaya, selanjutnya lalu resiko, seperti itu, dan dibuat dalam bentuk peta agar mempermudah dalam pembacanya. Oke, selanjutnya ini adalah ada dampak dari hazard multi hazard ini, contohnya dampak ekologi itu kerusakan terumbu karang, mangrove, dan padang lamun. Terus gangguan habitat ikan. Terus ketika kalau misalkan sosial dan ekonomi ini kehilangan mata pencaharian seperti nelayan dan wisata. Terus migrasi penduduk dan juga kerugian ekonomi yang tinggi. Kalau kerugian dalam dampak infrastruktur ini merupakan kerusakan jalan, pelabuhan, dan pemukiman, pemadaman listrik, dan gangguan logistik juga. Oke, next. Strategi apa untuk manajemen risiko ini? Nah, biasanya setelah kita menentukan risiko seperti apa, kita juga menentukan strateginya, seperti contohnya pemetaan zona rawan seperti yang saya sebutkan tadi. Terus ada analisis historis dan proyeksi alam, iklim. Terus ada sistem peringatan dini, tata ruang dan adaptasi, pendidikan bencana, simulasi dan evakuasi yang rutin. Jadi untuk menentukan manajemen risiko atau menentukan bagaimana kita memitigasi suatu wilayah ini yang terdampak dengan bencana, kita tidak boleh sembarangan menentukan apa solusinya atau apa strategi manajemen risikonya, karena agar tepat sasaran kita harus menentukan juga risikonya segimana dan mana aja wilayah-wilayah yang misalkan terdampak oleh bencana, yang beresiko terdampak oleh bencana. Jadi seperti yang sebutkan tadi, sesuai rumus tadi, ketika wilayah tersebut lebih dekat dengan lautan atau lebih dekat di daerah pesisir, belum tentu wilayah itu berisiko. Karena misalkan wilayah tersebut mayoritas penduduknya ini merupakan orang anak muda, terus mereka yang berpendidikan, memiliki pengetahuan, terus di wilayah tersebut sudah terdapat sistem peringatan dini atau early warning ketika terjadi bencana. Nah, jadi agar lebih tepat sasaran, lebih
efektif dalam pemberian mitigasi atau manajemen risiko ini perlu dianalisis terlebih dahulu. Nah, analisis ini yang dinamakan dengan Coastal and Marine Multi Hazard Analysis. Contohnya tadi menggunakan analisis dengan metode GVI, Coastal Vulnerability Index. Ini mengumpulkan indeks-indeks yang berpengaruh terhadap bencana, lalu indeks tersebut diolah menggunakan rumus-rumus tadi, seperti ya nanti output terakhirnya itu peta seperti itu. Oke, ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan dalam presentasi kali ini. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan penyampaian atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.